Perkenalkan, nama saya Ricky Sambora dari kelas TI1B. Kali ini saya akan berbicara tentang active low pass filter ya. Pada percobaan 10, kita akan membahas tentang filter aktif, tapi akan menggunakan op-amp ya, bukan transistor. Jadi, low pass sendiri ini merupakan filter yang menghambat gelombang frekuensi tinggi atau melewatkan gelombang yang frekuensinya rendah. Jadi low pass ini atau LPF merupakan kebalikan dari high pass filter. Nah, kemudian selain low pass filter dan high pass filter ada juga band pass dan band stop. Jadi band pass ini fungsinya ya gabungan dari LPF dan HPF. Jadi dia hanya membolehkan frekuensi tertentu untuk melewatinya. Jadi dia akan memasang high pass frekuensi, kemudian dia akan memasang low pass frekuensi. Jadi seperti itu. Jadi hanya sebagian saja yang diperbolehkan. Ya, seperti ini. Jadi ini ada high pass, kemudian low pass di sini. Nah, ini yang low pass filter seperti ini, yaitu naik kemudian turun ya, seperti ini. Jadi yang awalnya normal kemudian semakin menyusut. Nah, kemudian yang high pass itu awalnya menyusut, kalau di frekuensi tertentu dia akan menjadi normal. Nah, kalau yang band pass itu kan gabungan, yang pertama high pass dan low pass yang terakhir sini. Nah, kemudian band stop itu untuk memblokir atau memotong frekuensi tertentu ya. Jadi hanya frekuensi tertentu saja yang mati di sini. Nah, kemudian untuk pemasangan low pass atau filter sendiri memiliki urutan atau tingkatan yang bisa disebut order. Jadi order. Sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing order itu memiliki perbedaannya. Untuk katakanlah ini low pass filter, kan ini dari awalnya itu normal kemudian turun. Nah, penurunan itu pada frekuensi cutoff. Frekuensi cutoff itu mulai turun sebesar minus 3 dB. Nah, minus 3 dB ini atau setara dengan seper akar 2 volt ya. Seperti itu, 0,7. Nah, pada titik cutoff ini setelahnya akan terjadi penurunan yang bukan 3 dB tapi sebesar 20 dB ya. Seperti ini di titik yang garis ungu ini adalah penurunan normal itu sebesar minus 20 dB per dekade atau setara dengan 6 dB per oktav. Nah, kemudian kalau di tingkat 2 atau filter yang disusun 2 kali itu akan terjadi penurunan yang lebih tajam sebesar 2 kali lipatnya, yaitu 12 dB per oktav atau 40 dB per dekade. Nah, ini untuk istilahnya 20 dB per dekade dengan 6 dB per oktav sama, intinya sama ya, seperti itu. Nah, kemudian filter menggunakan op-amp ini, filter aktif, bentuknya kurang lebih seperti ini di gambar ini. Ini low pass, ini high pass. Jadi low pass ini ya seperti filter low pass biasa. Filter low pass itu ada macam-macam ya. Yang pertama ini ada yang model kapasitor, kemudian di paralel dengan resistor seperti ini. Ini low pass atau model induktor seperti ini. Maaf, yang low pass ini, low pass resistor di paralel dengan kapasitor yang di bawah ini. Jadi frekuensinya yang rendah akan di belok sini, yang tinggi akan menuju ke kapasitor karena frekuensi rendah tidak bisa lewat di kapasitor. Jadi akan terhambat frekuensi rendah. Contohnya arus DC. Kemudian model ini juga ini low pass, jadi induktor itu melewatkan arus rendah. Jadi
maksudnya frekuensi rendah. Frekuensi tinggi itu akan diblokir induktornya seperti ini. Jadi kalau frekuensinya rendah dia akan langsung lewat loss. Nah kemudian yang ini merupakan contoh high pass filter ya, dua ini seperti itu. Nah ini penyusunannya seperti ini untuk order 1 atau satu order, kemudian ini untuk second order gitu. Nah kemudian di sini kita akan memakai metode atau pendekatan Butterworth approximation ya untuk menyusun filter. Nah kurang lebih ini susunannya. Ini untuk Butterworth hitungannya seperti ini, dan Bessel ya. Butterworth sendiri keuntungannya adalah dia memiliki respon yang datar ya. Dan biasanya untuk beberapa filter, terutama filter aktif ya, itu dia memiliki frekuensi yang beda-beda. Jadi seperti ini seperti ini. Ini ada puncak atau pass band, kemudian ini katakanlah ini low pass filter, ini kan jadi pass bandnya, ini stop bandnya. Nah biasanya di beberapa filter itu ada yang memiliki konfigurasi itu menyebabkan pass bandnya itu ada ripple-nya, tapi stop bandnya normal atau mulus. Kemudian ada yang stop bandnya itu ada ripple-nya tapi pass bandnya mulus. Atau juga ada yang dua-duanya itu punya ripple, ada yang dua-duanya mulus. Nah contoh ini Butterworth ini memiliki passband yang flat atau mulus, tapi stop bandnya juga mulus ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya di roll off-nya, roll off dan step responnya. Jadi di sini good, tapi aslinya sih ya intinya dia lebih lambat ya. Roll off itu ini kemiringannya itu, roll off dan step response miringannya itu. Jadi dia itu Butterworth itu sangat miring banget, jadi dia akan lama sekali turunnya seperti itu. Nah untuk Chebyshev, nah dia itu memiliki passbandnya ripple tapi stop bandnya aman, tapi roll off nya itu dia tajam ya, tajam gitu ke bawah langsung shred itu. Nah untuk yang selanjutnya ada inverse Chebyshev, ini bisa dilihat ya, yang ripple, yang stop bandnya, yang pass bandnya malah normal seperti itu. Nah kemudian ada elliptic, itu kedua-duanya ripple tapi roll off nya itu paling kencang ke bawah itu shred itu ya. Dan kemudian ada Bessel. Bessel ini mirip Butterworth, cuma roll off nya dia paling jelek ya, paling datar seperti itu. Nah kemudian kita akan lanjut ke percobaannya. Rangkaiannya seperti ini, kita menggunakan op-amp. Di sini op-amp LM741 maaf, IC741 ya, ini LM-nya salah, IC741. Kemudian di sini ada R4R3, ini merupakan resistor untuk menghandle penguatan. Kemudian ini ada R1 R2 ini untuk filternya, dan C1 C2 ini RL hanya untuk loadnya. Oke, kita menuju ke percobaannya. Percobaannya seperti ini. Ini kita pakai nilai R1 nya 6,8 kilo dua-duanya, R1 R2, kemudian C1 C2 nya juga 0,047 mikro sama. Nah jadi ini merupakan konfigurasi non inverting ya. Jadi penguatannya sebesar 27/47 27 dibagi 47 ditambah 1 ya. Sebentar nih, untuk penguatannya yaitu ini sekitar 1,56 atau 1,57 penguatannya. Oh ya, perlu diingat kalau Butterworth approximation itu dia tidak boleh memiliki penguatan yang lebih dari 3,
karena nanti akan menimbulkan yang output tidak stabil. Jadi penguatannya maksimal 3. Jadi di sini dia cuma ada 1,57, jadi aman ya. 3 itu penguatannya, bukan tegangannya ya. Nah, ini kita menghitung frekuensinya juga, frekuensi cutoff. Frekuensi cutoffnya karena C1 C2 sama dan R1 R2 sama, jadi kita dapat hitung langsung seperti ini, 6800 kali ini R, ini C, jadi 1/2pi RC ya. Kalau misalnya beda ya akar ya, akar R1 R2 K sama C1 C2. Karena ini sama, jadi ya akarnya hilang ya. Seperti itu, hasilnya 497,98 Hz. Jadi ini di frekuensi responnya ini di 400, berarti sekitar 500 ya di sini. Ini berarti ada penurunan min 3 dB ya, dapat dilihat di sini min 3 dB. Ya, di sini min 3 dB ya, di sini sekitar 500 Hz. Kemudian di sini mulai terjadi penurunan ya, yang ini abaikan saja. Di sini mulai terjadi penurunan setelah titik 500 Hz. Seperti itu ya, penurunan konstan. Nah, tingkat penurunannya itu kita diperoleh gainnya itu seperti ini, penurunan dari gain ya. Nih ada AV, ini AV ya, gain yang lama ya, ini 1,57 itu ya, 1,57 itu gain yang R4 per R3 plus 1, jadi gain op-amp nya sendiri, kemudian kita kalikan dengan frekuensinya seperti ini, dan hasilnya 1,56 atau 1,57. Nah, ini hasil akhirnya ada di tabel, kurang lebih seperti ini. Jadi semakin tinggi frekuensinya, dia akan semakin turun ya. Jadi dia senada dengan respon frekuensi yang saya lihatkan tadi, sampai di titik kita percobaan ini adalah 10.000 Hz. Nah, 10.000 Hz ini kayaknya cuma dikit ya, min 47 dB ya. Kita coba di sini tes. Bentar, saya kasih voltmeter di sini seperti ini, kita hubungkan ke ground. Kemudian untuk inputnya kita ambil 2 volt peak to peak atau 1 volt, kemudian frekuensinya 50. Nah, kita cek di sini frekuensi 50 normal 1,1 volt ya, atau ya ini RMS ya, atau kalau di model peak-nya ya Vmax-nya kita dapat nilai 3,14 peak to peak ya, atau Max-nya ya dibagi 2 ya, 1,57 itu Max-nya. Nah, kemudian kalau kita coba di frekuensi ya, yang di cutoff-nya ya, cutoff-nya ini sekitar 500-an ya, 497,98 tadi. Nah, ini voltnya cuma 0,76 RMS atau sekitar ini G-nya cuma 1,1, atau kalau ini RMS nya berarti kan dia aslinya 1,0 sekian volt ya, 1,1 sekian volt. Nah, ini kemudian peak to peak-nya kita dapat nilai 2,2 atau 2,14 ya di percobaan. Nah, kemudian kita kalau coba naikkan ke titik di mana sudah terjadi penurunan drastis ya, mungkin sekitar 2000 Hz. 2000 Hz ini kan di atas jauh di cutoff-nya, ini kita dapat 0,06 saja. Nah, di sini
2000 Watts dapatnya 0,06 RMS atau sekitar 0,09 peak max ya. Dan peak to peaknya adalah sekitar 1,9 volt peak to peak ya. Jadi memang benar-benar untuk frekuensi rendah itu ditahan, maksudnya diteruskan, kalau frekuensi tinggi ditahan. Nah seperti itu. Nah, untuk menghitung gain dalam log, gain dalam dB itu seperti ini ya, pakai 20 log ya. Untuk menghitung tegangannya pakainya 20. Oke, kemudian di analisis data sudah saya jelaskan sebagian. Nah ini untuk tampilan frekuensi responsnya seperti ini ya. Nah seperti ini untuk frekuensi responsnya. Kemudian untuk cutoff ini ya, cutoffnya pada lihat ini mulai turun di titik 500, sekitar 500an ya, mendekati 500 ya, hasilnya 497, tapi ya kita anggap 500 saja di sini biar gampang lihatnya. Nah seperti itu. Oke, kita langsung ke kesimpulan. Jadi apa itu active low pass filter atau LPF ya? LPF itu menggambar frekuensi yang lebih rendah, melewatkan frekuensi yang lebih rendah dari titik cutoff dan menghambat frekuensi yang lebih tinggi dari titik cutoffnya. Nah, LPF Butterworth itu tidak memiliki ripple pada passband dan stopbandnya, jadi dia lurus-lurus adem mulus saja. Cuma roll off-nya memang agak lambat ya, seperti itu. Nah, filter aktif itu memiliki output yang dapat dikonfigurasi. Maksudnya gimana? Jadi dia itu memiliki gainnya itu bisa diatur. Kalau misalnya filter biasa seperti ini, dia kan gainnya ya tergantung inputnya. Karena inputnya 10 volt, dia kena filter, dia pasti turun outputnya turun, nggak bakal bisa lebih atau sama, itu nggak bisa, pasti turun. Seperti itu. Makanya di sini ada active low pass filter. Jadi misalnya kalaupun turun di sini, kalaupun dia turun, dia bakal dikuatkan oleh op amp lagi sampai ke titik itu. Nah seperti itu. Nah kemudian oh ya, ada buffer. Jadi seperti ini kan namanya op amp ya, seperti yang minggu-minggu lalu. Op amp itu kan memiliki impedansi input yang tinggi dan impedansi input output yang mendekati 0. Jadi kalau supaya impedansi output dan inputnya itu enggak dipengaruhi, atau maksudnya itu enggak terlalu terpengaruh gitu, makanya kita pakai buffer itu ya kayak op amp tapi langsung dihubungkan, itu yang enggak ada penguatannya. Kemudian penguatan pada rangkaian Butterworth tidak boleh melebihi dari 3 seperti yang sudah saya sebutkan. Oke, kurang lebih seperti ini saja. Sekian dari saya. Terima kasih.